Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Fiorentina dikabarkan telah meminta Inter Milan menyiapkan dana sebesar 20 juta euro jika ingin merekrut beknya, Nikola Milenkovic di bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bahwa pihak La Viola telah menaikkan harga jual Milenkovic menjadi 20 juta euro, di mana sebelumnya harga sang bek diketahui hanya 15 juta euro. Inter harus mencari bek tengah baru setelah gagal mendapatkan buruan utama mereka, Gleison Bremer. Nerazzurri wajib menambah amunisi untuk memperkuat pos pertahanan yang ditinggalkan Andrea Ranocchia dan Aleksandar Kolarov. Nama yang sedang dibidik Inter adalah Milenkovic. Bahkan, sejumlah media Italia mengklaim kalau Inter sudah melakukan pembicaraan dengan klubnya, Fiorentina dalam beberapa hari terakhir, dan disitulah menjadi lebih jelas bahwa angka 20 juta euro merupakan harga resmi yang diminta klub yang berbasis di Florence tersebut. Kendati demikian, keputusan akhir tetap di tangan Presiden Stefan Zhang. Apakah akan menyetujui angka tersebut atau tidak karena dialah yang memiliki otoritas penuh mengambil alih keputusan pembelian pemain, bukan CEO Inter Milan, BP Marotta. Inter harus waspada karena sang rival, Juventus juga berniat merekrut bek asal Serbia tersebut meski mereka telah mendapatkan Bremer di musim panas 2022 ini. Milan Skriniar dilaporkan telah memberikan lampu hijau kepada Inter Milan untuk memperpanjang kontraknya bersama Nerazzurri. Sebagaimana diketahui, Nerazzurri mendapat pukulan telak di bursa transfer musim panas 2022 ini saat mereka gagal merekrut target utama yakni bek tengah Torino, Gleison Bremer yang akhirnya bergabung dengan Juventus. Kegagalan tersebut disebabkan oleh berlarut-larutnya negosiasi untuk bisa menjual Milan Skriniar ke klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain. Dengan demikian, Inter pun harus merubah strategi transfer mereka di musim panas ini dengan mencoba memperpanjang masa kontrak Skriniar, mengingat kontrak lamanya akan segera habis, tepatnya pada Juni tahun 2023 mendatang. Dikutip dari Corriere della Sera, bahwa Inter dan Skriniar kini telah menemukan kata sepakat untuk melanjutkan kerjasama mereka jika tidak ada klub yang mengajukan tawaran untuknya sebesar 80 juta euro. Meski Skriniar bertahan, Inter tetap mencari amunisi baru untuk memperkuat pos pertahanan yang ditinggalkan Andrea Ranocchia dan Aleksandar Kolarov. Nama yang sedang dibidik Inter adalah bek asal Serbia, Nikola Milenkovic. Bahkan, sejumlah media Italia mengklaim kalau Nerazzurri sudah melakukan pembicaraan dengan klubnya, Fiorentina. Paris Saint-Germain sudah sangat dekat untuk mengontrak Nordi Mukiele dari RB Leipzig, tetapi hal itu tidak akan sepenuhnya mengakhiri peluang mereka merekrut Milan Skriniar dari Inter, menurut sebuah laporan di media Prancis. Seperti yang telah dilaporkan oleh L'Equipe di Prancis, juara Ligue 1 itu telah menargetkan penandatanganan defender lain yakni Nordi Mukiele, tetapi mereka mungkin belum akan berhenti di situ. Banyak penggemar Inter sangat senang dengan gagalnya sang bek pindah ke PSG karena itu bisa berarti Milan Skriniar bertahan lebih lama di Inter. Meskipun saat ini proses negosiasi terlihat dingin dan tidak ada kemajuan, itu tidak menjamin masa depannya. Kedua pemain tersebut merupakan tipe bek yang sangat berbeda dan itulah mengapa peluang Skriniar ke PSG masih terbuka. Mereka masih mempunyai peluang untuk menggait Skriniar meskipun membutuhkan setidaknya 80 juta euro. Wartawan Italia Ivan Zazzaroni mengatakan bahwa Inter tidak memiliki kekuatan belanja pemain setelah menyelesaikan kesepakatan pinjaman untuk Romelu Lukaku. Berbicara selama wawancara dengan Tutto Convocati, melalui FC Inter 1908, editor surat kabar Corriere dello Sport itu menjelaskan bahwa kesepakatan Romelu Lukaku berkontribusi pada kegagalan Inter untuk mendapatkan kesepakatan Gleison Bremer. Seperti yang dia jelaskan, Juventus mampu menjual Mathis de Ligt ke Bayern Munich lebih cepat daripada penjualan Milan Skriniar oleh Inter kepada Paris Saint-Germain. Hal itu berarti uang yang tersedia bagi Bianconeri lebih cepat tersedia untuk segera memenuhi harga yang diminta Torino untuk Gleison Bremer dan membajak upaya panjang dan berlarut-larut dari Inter untuk merekrut bek. Inter tidak mengambil Bremer karena Juve menjual de Ligt sebelum Skriniar. Bremer telah dijanjikan ke Inter selama berbulan-bulan, tetapi ketika Juve punya uang, Zhang belum bisa mengumpulkannya. Setelah Lukaku, Inter tidak memiliki daya beli lagi, mereka harus menjual Skriniar. Allegri memiliki kewajiban untuk segera menang. Ini adalah kesepakatan yang sangat mempengaruhi rencana Inter dan mereka sekarang akan menawarkan kontrak baru kepada Milan Skriniar daripada memaksanya keluar.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi langsung mematok target tinggi untuk Romelu Lukaku meski baru kembali dari Chelsea. Melihat potensi hebat yang dimiliki penyerang tim nasional Belgia itu, sang pelatih pun optimis Lukaku bakal mampu mencetak 30 gol untuk Inter pada musim 2022-2023. Sebagaimana dilansir La Gazzetta dello Sport, bahwa Simone Inzaghi memiliki harapan yang sangat besar atas apa yang bisa diberikan Romelu Lukaku buat tim besutannya pada musim depan setelah dia gagal menahan kepergiannya pada musim lalu. Ketika melatih Lazio, Inzaghi menjadi sosok penting di balik kesuksesan Ciro Immobile memenangkan European Golden Shoe alias sepatu emas dengan mencetak 36 gol, dan sekarang dia ingin membantu Lukaku mencapai prestasi yang sama atau bahkan melampauinya. Target tersebut diyakini bisa dicapai Lukaku, mengingat kemitraannya yang gemilang dengan Lautaro Martinez ketika membantu Inter memenangkan Scudetto pada musim 2020-2021. Kala itu Lukaku berhasil mencetak 30 gol dan 10 assist di semua ajang, sedangkan Lautaro mencetak 19 gol dan menyumbang 11 assist. Jika Lukaku mampu menggelontorkan 1 gol per partai, maka dia akan menutup Serie A 2022-2023 dengan membukukan 38 gol, yang berarti melampaui harapan tertinggi Inzaghi. 5 pemain Inter absen dari skuad yang melakukan perjalanan ke Prancis untuk menghadapi Lens dalam pertandingan persahabatan pada hari Sabtu, menurut sebuah laporan di media Italia. Seperti dilansir FC Internews, Robin Gosens, Milan Skriniar, Alexis Sanchez, Roberto Gagliardini, dan Andrea Pinamonti tidak akan ambil bagian dalam pertandingan melawan tim Ligue 1 yang akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Tim berangkat dari Bandara Milan Malpensa pada Jumat sore, tetapi karena masalah kebugaran, Robin Gosens dan Milan Skriniar tidak akan mendapatkan menit bermain dan mereka akan melakukan latihan sendiri untuk mendapatkan kebugaran. Roberto Gagliardini sedang berjuang dengan cedera kaki saat ini sehingga tidak menjadi bagian dari skuad. Alexis Sanchez dan Andrea Pinamonti keduanya fit, tetapi mengingat mereka berdua harus segera meninggalkan klub, Inter tidak memainkan mereka karena resiko cedera. Alasan utama Inter memilih untuk tidak mencoba menjual Alessandro Bastoni musim panas ini adalah kemampuan teknis luar biasa yang dia miliki dari seorang bek, menurut sebuah laporan di media Italia. Seperti yang telah dilaporkan oleh FC Inter 1908, kemampuannya untuk melakukan peran sebagai gelandang dan di saat yang sama dapat bertahan dengan baik membuatnya menjadi tipe pemain yang sangat langka. Hampir tidak mungkin untuk mencari pengganti bagi pemain Italia itu jika dia dijual untuk menghasilkan uang pada musim panas ini. Meskipun banyak tim berminat, terutama dari Liga Premier, Inter tidak pernah benar-benar berpikir untuk menjual sang pemain. Dia menandatangani kontrak baru musim lalu yang membuatnya tetap di Inter dan dia tidak menunjukkan gelagat bahwa dia ingin pergi dalam waktu dekat. Contoh bagus dari kemampuannya adalah penyelesaian sempurna yang ia hasilkan dari jarak jauh dalam kemenangan atas Lazio di San Siro pada Januari tahun 2022. Inter telah berbagi cuplikan gol dari kemenangan 8-1 atas Novara yang merupakan bagian dari sesi latihan bersama di Appiano Gentil pada Kamis malam. Nerazzurri tentu saja difavoritkan untuk pertandingan melawan tim Serie C itu dan mereka tidak menahan diri saat mereka menggelontor Novara dengan 8 gol dan dibalas 1 gol. Gol-gol tersebut dicetak oleh Lautaro Martinez, Romelu Lukaku, Raul Belanova, Nicolo Barella, Edin Dzeko, Mattia Zanotti dan gol bunuh diri.